Hai guys, hari ini aku akan baca bab 4 yang bertajuk Pertarungan Sengit dari novel Janda Meresahkan. Kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Kepala yang dihiasi rambut ikal di bagian ujung itu menggeleng pelan. Gue enggak mungkin salah tanda tangan dokumen. Pandangannya naik lagi tepat ke wajah yang masih dihiasi seriangan itu. Lo bohong kan? Tudingnya lagi. Saya enggak tuh. Julian tertawa keras. Ayolah Dan, game is over. I am the winner. Sekarang bawa koper itu dan angkat kaki dari sini. Atau perlu aku yang angkat keluar? Semprit itu menggaruk cabang yang tumbuh di pinggir pipi. Daniela tertawa singkat sehingga gigi yang tersusun rapi terlihat. Enggak semudah itu. Julian berganti cibirnya beranjak keluar kamar. Kaki ramping itu bergerak cepat menuju ruang kerja yang berada tak jauh dari kamar. Mau apa lagi Dan? Cari sertifikat? Aku jamin enggak akan ketemu, teriak Julian disambung dengan tawa. Wanita itu tidak mengindahkan kecelotehan laki yang telah dinikahi selama 3 tahun. Dia yakin sertifikat rumah dan dokumen lainnya masih ada dalam berangkas yang ada di ruang kerja. Julian gila, enggak mungkin dia tahu kode berangkas gue. Gumam Daniel was-was sebelum membuka lemari kayu yang merapat ke dinding. Ya Tuhan, mata coklat hijau itu terpicit sebentar. Satu kali tarikan napas panjang dalam buka berangkas setelah memasukkan kodnya. Dagu auto turun ke bawah ketika melihat isi berangkas kosong. Dokumen penting perusahaan, sertifikat dan beberapa emas batangan yang disimpan di sana lenyap. Gimana? Ketemu yang kamu cari? Ternyata Julian sudah berdiri di sebelah pintu ruang kerja. Brengsek lo, kurang ajar. Pencuri, maling, lutut Daniela melangkah cepat, bersiap menghajar pria bertubuh tinggi itu. Namun sayang, Julian berhasil menangkap kedua tangannya. Jangan sentuh gue dengan tangan kotor lo itu, serga Daniela meradang ketika berusaha melepas tangan. Napas yang sempat reda kembali berpacu keluar dari hidung dan mulut bergantian. Julian langsung melepaskan pegangan tangan kemudian menyeringai lagi. Jadi sekarang silakan keluar dari rumahku. Usainya mengulurkan tangan ke pintu kamar. Pandangan Daniela melihat koper yang sudah dibawa Julian ke ruang kerja. Embusan napas kesal meluncur seiringan dengan sorot mata tajam. Tertawa sepuas hati lo, lihat aja nanti gue akan ambil lagi seluruh hasil jerih payah gue. Daniela maju satu langkah sehingga membuat Julian tersudut ke dinding. Akan gue pastikan lo bakalan mendekam di penjara. Daniela kembali lagi ke kamar mengambil barang penting lain seperti kunci mobil, BPKP, mobil sedan yang biasa dipakainya, tas, dompet, dan perlengkapan kosmetik. Tak lupa berbagai jenis skincare mahal. Wanita itu mengambil koper berwarna oranye, kemudian menggeretnya menuju pintu keluar. Kalau udah ketemu tempat tinggal, kasih tahu alamatnya biar aku kirim barang-barang kamu yang lain, ujar Julian setengah berteriak. Daniela kembali memutar tubuh ke arah Julian sebelum mengacungkan jari tengah. Setelahnya, ia beranjak menuju pintu rumah tanpa melihat lagi ke belakang. Wanita itu langsung masuk ke kendaraan berjenis sedan miliknya. Kata-kata mutiara muncul dari sela bibir Daniela ketika mengutuk Julian. Dia menepuk kasar setir mobil dan seakan menghajar pria itu. Jari-jari mengurut kepala yang terasa ingin pecah. Gue harus tinggal di mana? Sialan, cicitnya kesal. Daniela hidup sebatang kara di dunia kedua orang tuanya telah meninggal sejak masih duduk di bangku kuliah. Dunia yang keras membuatnya banting tulang dari usia muda hingga sukses seperti sekarang. Semua yang didapatkan hasil usaha sendiri. Oleh karena itu, Daniela memiliki watak yang keras. Vania, desisnya ketika ingat dengan sahabat yang sudah lebih dari 1 dekad dikenal. Vania juga bernasib sama dengan Daniela, sama-sama janda, tapi ia memiliki 1 orang putra yang berusia 5 tahun. Wanita itu berpisah karena ibu mertua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Parahnya, si mantan suami menurut begitu saja dengan perkataan sang ibu. Daniela segera menyambungkan ponsel ke monitor yang ada di dashboard mobil lalu menghubungi Vania. Apa Dan? Saut suara lembut tak lama kemudian. Lo ada di mana, Benny? Masih di kantor, kenapa? Tanya Benny terdengar lesu. Kok lemes banget sih? Gue lagi disuruh meeting sama bos keluar. Mana anak gue lagi demam, keluarnya sebelum berdesah pelan. Didan sakit apa? Raut wajah dia tampak khawatir saat pandangan masih melihat jalan raya. Biasa, kangen sama bokapnya. Dia kan suka gitu kalau udah kangen sama Mas Haris. Ya ampun. Terus dia sama siapa di apartemen? Sama si Mbak. Benny diam sejenak sebelum mengajukan pertanyaan lagi. Lo mau ngomong apa tadi?
Daniela bergumam dengan tatapan masih melihat jalan. Gue boleh tinggal sama lo nggak? Sebentar kok, nggak lama-lama, ujarnya merasa tidak enak hati. Vania malah tertawa di ujung sana. Kenapa? Lo berantem sama Julian? Tebak wanita itu. Lebih parah lagi, suara Daniela terdengar pelan. Nanti deh gue ceritakan, boleh nggak? Dengan senang hati dan langsung ke apartemen aja, dan sama si Mbak ada di rumah kok. Vania menghening lagi entah sedang apa. 2 jam lagi gue pulang. See you there, dear. Thanks ya, bestie. Wah, pungkas Delia mengembuskan napas lega, setidaknya ia bisa tinggal di apartemen Vania untuk sementara waktu. Sebenarnya Daniela masih memiliki satu sahabat lagi bernama Wahyuni. Namun wanita itu masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Entah kenapa nasib wanita itu juga sama seperti dirinya. Janda yang berpisah karena sang suami ketahuan menikah dengan mahasiswa sendiri. Entah takdir apa yang sedang mempermainkan mereka bertiga. Baik Daniela, Vania dan Wahyuni sama-sama menyandang status janda, meski penyebabnya berbeda-beda. Om Jos, cetus Daniel sangat ingat dengan kuasa hukumnya. Barangkali pria itu tahu mengenai pemindahan nama kepemilikan aset perusahaan dan rumah. Pria yang memiliki firma hukum itu adalah sahabat dari almarhum ayah Daniela. Dia menangani segala hal berkaitan dengan legalitas dan perusahaan yang dirintis wanita itu. Halo Om, lagi sibuk enggak? Daniela to the point karena tahu betapa sibuknya Jos. Sedang senggang, kenapa Dan? Ada masalah? Tebak Jos langsung tahu dari nada suara Daniela yang tertekan. Wanita itu mengangguk meski tidak tampak oleh Jos. Julian pernah enggak temui Om akhir-akhir ini? Tidak pernah, kenapa tuh? Kalau bukan Om Jos yang urus terus siapa? Duga Daniela bingung. Om bisa tolong aku enggak? Daniela malah bertanya bukannya menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pria tersebut. Kenapa Dan? Jangan bikin Om khawatir. Besok Om ada waktu. Biar aku ceritakan secara langsung aja. Jos tergelak di sebelah sana. Buat kamu Om pasti ada waktu Dan. Daniela tersenyum singkat karena tahu persis pria paruh baya itu selalu ada untuknya ketika wisuda Jos dan sang istri yang menjadi walinya. Ya udah, besok aku ke kantor jam 8 ya Om. Oke Om, tunggu Dan. Panggilan berakhir. Setelah itu tak lama kendaraan sedan mewah yang dikendarai Daniel sudah memasuki area apartemen yang disewa Vania. Wanita juga segera keluar bersama dengan koper besar. Tiba di dalam lift, ia menekan angka 4 agar bisa sampai di flat yang ditempati Vania saat kemudian. Kotak besi itu berhenti di lantai 7. Daniel bergerak lagi hingga mencapai flat nomor 404. Dari jari telunjuk melangsungkan menekan bel. Tidak perlu menunggu lama, seorang wanita berusia di pertengahan 40 muncul di sebelah pintu. Senyum menggambang di paras sawo matang itu. Ada Mbak Daniel, masuk. Anjur wanita yang mengasuh putra semata wayang Vania. Vania udah telepon Mbak ya? Iya, barusan. Katanya Mbak Daniel mau datang, suruh siap ke kamar juga. Seorang perempuan yang biasa dipanggil si Mbak itu melirik koper besar yang dibawa Daniela. Sini si Mbak bawa. Samuanya mengambil alih travel bag tersebut. Makasih ya Mbak, ucap Daniela sembari mengendarkan pandangan. Didan mana? Didan lagi tidur di kamar Vania, Mbak. Tadi rewel karena badannya panas. Alhamdulillah sekarang udah turun panasnya. Si Mbak kembali lagi setelah meletakkan travel bag Daniela. Silakan kalau mau istirahat dulu. Si Mbak mau lanjut bersih-bersih, kata si Mbak lagi. Daniela menggelengkan kepala pelan dengan seulas senyum tipis. Aku mau duduk di sini dulu Mbak. Sautnya bersandar nyaman di sofa empuk berwarna coklat itu. Rasa lelah lalu menggeroti fisik Daniela sekarang amarah yang keluar tadi benar-benar menguras habis tenaganya. Dia memejamkan mata berniat untuk menenangkan pikiran, tapi malah kebablasan tidur. Astaga, Dan di saat seperti ini masih bisa tidur doh. Tanpa sadar 2 jam telah berlalu, sama-sama terdengar suara renggakan anak kecil. Membuat mata Daniela mengerjap. Manik coklat hijau miliknya bergerak ke sekeliling ruangan. Ya ampun, gue ketiduran. Guanya berusaha memusatkan pikiran. Desahan pelan terdengar ketika ia ingat sedang berada di apartemen Vania. Udah bangun Dan? Cetus suara yang akrab di indera pendengarannya. Lo udah pulang? Sorry, gue ketiduran. Daniela bangkit seraya mengurut leher yang pegal. Ternyata ia tidur dengan posisi kepala menenggadah di sandaran sofa. Santai aja, gue juga baru pulang kok, tanggap Vania menggendong putranya. Daniela pindah ke dekat Vania, kemudian tersenyum lembut kepada anak laki-laki itu. Didan masih demam sayang. Balita tersebut meluk erat Vania dan menggelamkan kepala di dada sang ibu. Lagi enggak mood, dan kalau lagi demam ya begini. Gimana kondisi lo?
Mata hitam kecil Vania mengitari partnernya yang tampak pucat dan kusut. Melihat kondisi sahabatnya sekarang, ia tahu masalah yang dihadapi wanita itu sangat pelik. Bibir dengan lengkung sempurna milik Dylan bergetar ketika ingat kejadian tadi di siang. Dia beringsut ke dekat Vania lalu memeluknya tanpa peduli dengan keberadaan Dylan. Riwayat gue tamat. Vani, habis semua, gue udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Keluhnya menumpahkan lagi tangis yang sejak tadi tertahan.